Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Nah, di video sebelumnya gue ada lihat ada orang komen ke bilang kalau misalkan audio gue terlalu kecil. Nah, di video kali ini sih sebenarnya mic-nya udah coba gue deketin ya. Jadi kalau misalkan suara gue masih kecil, tolong banget untuk dikasih tahu lagi di komentar ya, biar gue bisa setting-setting ulang lagi dan supaya kalian nontonnya juga bisa lebih enak. Nah, untuk di video kali ini gue mau bahas dua saham yang sebenarnya gue lumayan yakin kalau kalian ini pasti bertanya-tanya nih, dua saham ini sebenarnya kapan sih bisa naik? Kok kayaknya udah berbulan-bulan sideways terus, kayak naik dikit hari ini, kemudian besoknya turun lagi, atau mungkin minggu minggu ini naiknya lumayan, tapi minggu depan turun lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah penasaran saham apa, gue gak akan lama-lama lagi, kita langsung aja cus ke saham ya. Yang pertama kita bakal bahas saham Antam. Nah, gue yakin banget pasti dari kalian nih udah sebel banget kan di sama-sama Antam ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, mulai dari sini lah kurang lebih dari awal awal tahun 2021 dari Maret sampai sekarang udah mau akhir tahun ya, udah mau selesai 2021, dia masih aja sideways nih. Area sidewaysnya ya kurang lebih di sini doang ya. Di sekitar 2100 sampai 2700-an. Kayak gini terus di sepanjang tahunnya. Nah, pasti gak sedikit dari kalian yang di dalam hati tuh nanya ini sebenarnya kapan sih dia bisa naik lagi, atau mungkin masih bisa naik atau enggak sih, atau dia akan selamanya sideways kayak gini. Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi sekilas dulu kalau misalkan untuk kalian yang baru atau mungkin belum tahu, jadi memang saham Antam ini mengalami kenaikan yang sangat-sangat banyak itu dari tahun 2000 kalau nggak salah dari akhir tahun 2020. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya. Dari April 2020 itu harganya masih di 400-an, bahkan 300-an. Kemudian menjelang akhir tahun 2020 di September ini udah mengalami kenaikan 100% sampai 800. Nah, dari akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021 itu karena lagi ya, waktu itu lagi ada sentimen, kalau nggak salah mobil listrik yang Tesla itu, akhirnya ini sahamnya naik gila-gilaan sampai ke level tertinggi yang ada di 3.400, dan sekarang selama 2021 itu dia sideways di 2000-an. Itu sekilas saja tentang history chart dari Antam. Nah, yang mau dibahas kali ini adalah kita mungkin akan lihat ke chart yang 1 minggu supaya lebih enak ya lihat ya. Nah, pertama-pertama kita biasa coba kita tarik garis trendline-nya dulu untuk tahu kira-kira batas apa namanya, batas resistannya tuh di mana sih, apakah dia udah breakout atau belum kayak gitu. Nah, kalau kita udah tarik trendline kayak gini, kemudian coba kita tarik juga trendline dari sini. Nah, ini udah kelihatan ya trendline-nya. Terus udah kelihatan juga ada ngebentuk chart pattern sebenarnya. Jadi di sini teman-teman lihat ya, ketika dia harganya naik begini ke atas kenceng sekali, kemudian dia sekarang lagi ada di dalam fase ya kurang lebih fase sideways gitu ya di sini ya, dan masih belum belum bisa breakout kayak gini. Nah, ini sekarang terakhir kondisinya lagi ada di 2330. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya dia ada satu chart pattern yang namanya bullish pennant di saham Antam ini. Nah, sekarang sebenarnya kita cuma tinggal tunggu aja nih Antam ini sebenarnya kapan sih mau breakoutnya. Nah, ini kalau menurut gua pribadi, eh, kalau misalnya kalian mau spekulasi untuk masuk sekarang sih menurutku mungkin kurang worth it ya, karena dia harganya kan masih cenderung sideways di antara 2300 sorry di antara 2100 sampai 2700-an. Jadi mendingan kalau misalkan dia masih lagi sideways gini, kalian manfaatin aja. Kalau dia udah deket-deket area support, kalian coba masuk. Terus nanti ketika dia udah sampai di area resisten di sekitar 2600 sampai 2700 dan gak berhasil breakout, itu ya udah, hmm, dijual lagi aja. Jadi kalau misalnya cara trading untuk sideways kan kayak gitu ya, kita beli di support kemudian jual ketika dia nggak berhasil breakout dari resisten kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan si Antam ini udah berhasil breakout nih dari sini, dari trend resistennya ini, nah dia bisa sampai mana sih? Nah, kalau kita lihat ini kan dia ngebentuk satu chart pattern yang namanya ini ya, kurang lebih ini kayak inilah, kayak bullish pattern lah. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain soal saham Antam, boleh coba komen di bawah ya, supaya teman-teman yang lain bisa diskusi bareng kayak gitu.
Nah, kalau kita lihat sendiri ini kenaikannya ya kurang lebih nanti setelah dia breakout, ini nanti mungkin sekitar sini ya, kita asumsikan dia breakout di sekitar sini. Nah, ini bisa sampai mencapai bahkan all time high baru di sekitar 3.800 kayak gitu. Atau minimal karena ini ada beberapa area resisten, ini harus diperhatikan juga. Kalau kita lihat dari chart mingguan ya, resisten paling dekat pasti di sini di 2.700. Kemudian resisten kedua di 3.000. Resisten ketiga ada di area yang ini all time high yang kemarinnya itu ya, ada di 3.400. Baru kalau misalkan dia bisa tembus, bisa breakout lagi, itu baru resisten yang ke ini, yang terakhirnya itu yang dari target kenaikannya chart patternnya itu ada di 3.800 kayak gitu. Jadi untuk saham ini memang setelah dia breakout itu kalian harus perhatiin beberapa area resisten yang udah gue gambarin di sini kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mau cari eh, target kenaikannya pakai Fibo, itu juga harusnya bisa. Coba aja kita tarik Fibo-nya kayak gini. Biasanya sih ada di area 1,6 ya untuk eksternalnya, jadi kurang lebih di sini lah. Ya, di 4.200. Tapi ini dengan satu syarat harus breakout dulu dari sini, dari trend line-nya. Kalau misalkan nggak breakout, ya udah. Ya dia sideways lagi sih, nggak tahu sampai kapan kayak gitu. Nah, untuk area support antamnya sendiri yang perlu diperhatikan itu ya di sini ya, nggak usah bingung-bingung, ada di 2070 yang terakhir sama di ya sekitar 2400-an lah. Jadi area antara 2070 sama 2100 kayak gitu. Karena kalau misalkan dia jebol support ini ya udah, ini berarti chart patternnya kan sementara udah gak valid kayak gitu ya. Nah, kita langsung ke saham berikutnya, temannya Antam. Ya, kita bakal bahas Inco. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri Inco ini akan gue hapus dulu ya. Chart mingguannya sebenarnya kurang lebih bentuknya hampir sama kayak Antam ya. Kalau kita tarik garis trendline di sini, nah ini kan juga dia belum breakout ya. Nah ya, ini kan kurang lebih sama kayak Antam ya. Jadi memang kedua saham ini ya kita mungkin sementara antara kalian mau manfaatin area sideways ya atau mau tunggu aja sampai dia breakout baru kalian nentuin strateginya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau cari-cari cuan gitu ya coba kita lihat ke daily ya. Ini kan kurang lebih nanti kalau misalnya mau trading di saham sideways ya kita tunggu ya sekitaran sini supportnya. Yang pertama ada di 4.400. Kemudian ya mungkin ini ada support kecil juga sih di sini sih sebenarnya di 4.680-an kayak gitu. Jadi kalian bisa tunggu aja ketika dia sampai di supportnya. Yang penting jangan sampai jebol support yang di sini sih kalau untuk Inco di 4.100 kayak gitu. Nah, ntar kalau misalnya kalian mau trading di saham sideways di Inco ya udah beli masuk ketika dia udah sampai dekat-dekat support, kemudian jual kalau misalkan dia nggak bisa hasil breakout. Nah, dari resisten di 5.200 kalau nggak di 5.500 kayak gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke chart weekly supaya nggak terlalu banyak lihatnya, nanti bingung. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout dari trendline sini, kurang lebih nanti mungkin kita tentuin target ininya pakai Fibo dulu. Yang pertama, untuk eksternalnya itu paling gedenya kalau misalkan dia bisa breakout itu ya sampai sini ya, tapi kan ini lumayan jauh ya. Jadi mungkin ini bakal jadi target yang sangat-sangat panjang, jangka panjang, dan ada kemungkinan juga mungkin gak bisa dicapai, kita nggak tahu. Ini untuk target dari Fibo ya sendiri. Kalau misalkan target dari patternnya harusnya sih di sini ya. Coba kita garis dulu. Nanti ini tergantung dia breakoutnya di mana. Untuk sementara kita asumsikan dia breakout di sekitar sini. Nah, untuk target kenaikan dari pattern yang mungkin sekitaran 7.600 kayak gitu. Tapi ini dengan satu asumsi kalian harus perhatiin beberapa area resisten di sini ya. Jadi kalau misalkan dia nggak berhasil breakout dari beberapa resisten ini ya udah mungkin kalian akan harus consider untuk antara kalian mau taking profit dulu berapa puluh persen kayak gitu ya. Yang pertama area resistance ada di 5.500. Kemudian yang kedua ada di sekitar sini 6.500 sampai di all time high kalau nggak salah 7.100 kayak gitu. Sorry, internetnya ini bukan all time high ya. Jadi sebenarnya all time high-nya ada di 11.000 bahkan. Nah, jadi
eh, kalau misalkan all time high-nya ada di 11.000, berarti hopefully masih ada kemungkinan untuk dia bisa ngecapai target dari Fibonacci eksternal yang di 1,68 tadi di harga 8.900. Oke. Cuman sekali lagi kalau misalkan kalian memutuskan untuk trading atau investasi di beberapa saham yang gue bahas di sini ataupun di video-video sebelumnya, jangan lupa untuk kalian analisa sendiri lagi karena analisa gue ini belum tentu 100% benar kayak gitu ya. Nah, untuk video kali ini sebenarnya sampai di sini dulu aja untuk dua saham ini. Dan kalau misalkan kalian penasaran sama satu lagi temennya, si Tins itu kalian bisa cek aja videonya. Itu udah gue bikin satu video terpisah di YouTube channel gue. Jadi kalian bisa lihat video-video yang sebelumnya juga. Siapa tahu ada saham-saham yang lagi kalian watchlist atau mungkin saham yang kalian pengen masuk terus belum tahu analisa tekniknya, bisa aja langsung cek video gue. Oke, video kali ini sampai di sini dulu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan kalau misalkan kalian merasa isi dari analisa ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk bantu share ke teman kalian ataupun keluarga kalian supaya semuanya bisa dapetin informasi yang sama. Semoga tradingan atau investasi kalian bisa semakin cuan di tahun depan ataupun di waktu-waktu setelah ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.